Kenapa? Karena Indonesia dalam keadaan gelap soalnya gitu ya. Korupsi di mana-mana gitu ya, pembunuhan ya. Kapolres setubuhi anak kecil, bahkan divideoin, videonya dijual. Kejaksaan Agung korupsi, melapor ke Kementerian Agama juga terlibat, ngelapor kepada hakim-hakimnya juga korup. Kemana kita berharap ya? Rasanya pedih gitu ya. Berharap ya Pertamax ternyata Pertalite, kecewa nggak sih gitu ya? Berharap minyak 1 liter ternyata cuma 800 mili gitu ya. Berharap dapat emas, emasnya palsu gitu ya. Berharap ya Allah dapat gitu ya makan gratis yang berkualitas, ternyata banyak yang basi dan nggak berkualitas. Jadi nggak ada harapan kayaknya kok sedih banget ya. Padahal kita ini Indonesia negeri yang berlimpah berkah, gemah limpah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo kata orang ya. Lempar tongkat jadi tanaman ya. Coba teman-teman semuanya, semua negara nggak ada yang kayak Indonesia. Mau cari emas, Indonesia 5 besar emas dunia terbanyak. Mau cari hutan, Indonesia 5 hutan terbesar di dunia. Mau cari apa lagi di sini? Mau cari gas, Indonesia negara gas bumi dengan gas terbanyak. Tapi Indonesia juga yang antri kelangkaan gas ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita sekarang sedih sekali, seakan-akan hidup tanpa harapan. Tapi catat teman-teman semuanya, perhatikan 1400 tahun yang lalu ada seorang manusia yang mulia, dilahirkan dari keturunan yang mulia, dilahirkan dari rahim yang mulia, dan manusia ini adalah manusia pilihan, Al-Mustafa. Beliau juga sama, teman-teman, beliau adalah baginda Nabi SAW. Mari kita salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dilahirkan berharap ketemu ayah, ternyata ayah tidak bertemu dengannya. Berharap dibesarkan dari ibu, ternyata ibu pun meninggalkannya. Berharap kemudian dibesarkan oleh yang lain, maka paman kakek mengambilnya, dan tidak lama kemudian kakeknya pun meninggalkannya. Akhirnya berharap kemudian keluarganya membantunya, mendukungnya, tapi ternyata justru paman dan keluarganya membencinya dan berencana membunuhnya. Jemaah yang dirahmati Allah, harapan yang begitu besar yang ada bagi baginda Nabi SAW sejak lahir, sejak kecil, bayangkan ya, penderitaan yang luar biasa. Berharap pada paman yang menjaganya pun ternyata wafat. Bergantunglah harapan itu kemudian pada seorang wanita, yang kemudian wanita ini wanita mulia, bahkan wanita terkaya di zamannya. Tapi ternyata pun sama, tidak lama wanita ini pun kemudian meninggalkannya, dan baginda Nabi SAW sangat mencintai kota ini, kota Mekah. Tapi tidak lama, hanya 13 tahun lamanya, kota ini berencana membunuhnya. Kota ini meninggalkannya, kota ini berencana menghancur leburkannya. Bahkan Nabi kita SAW terpaksa meninggalkan kota kelahiran tercinta, kabur aja dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi kita. Sejak kapan? Sejak dulu. Nabi kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Apa itu namanya? Kabur aja dulu. Kalau bahasa kita apa? Hijrah. Nabi meninggalkan kota Mekah dan menuju Madinah Al-Munawwarah. Ternyata di Madinah Al-Munawwarah lah kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ada harapan di tengah kegelapan, ada harapan di tengah kemudian kegalauan, ada harapan di tengah kemudian kesedihan. Baginda Nabi SAW disambut dengan tola al-badru alaina, dan kemudian baginda Nabi SAW diangkat menjadi kepala negara di sana. Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat dicintai Nabi, bahkan Nabi berkata, sungguh kota ini sangat mencintaiku dan aku pun mencintainya. Dan sungguh debu-debunya pun berkah. Dan sungguh siapa saja yang ingin wafat, maka wafatlah di Madinah karena syafaatku untuknya. Teman-teman semuanya, saya doakan di malam Lailatul Qadar ini semoga kita Allah beri kesempatan wafat di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah merupakan tempat wafat yang indah karena kita sebumi setanah dengan baginda Nabi tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, begitulah harapan. Kadang-kadang kita harapan digantungkan kepada anak. Ternyata anak tak kunjung mampu memberikan harapan itu. Kadang-kadang digantungkan pada suami. Ya bu ibu ya,
Ternyata suami pun tidak bisa memenuhi harapan itu. Kadang-kadang harapan itu kita berikan kepada kakak kita yang kaya raya, tapi ternyata kita dapat zong. Ternyata kakak kita pun tidak bisa diharapkan. Kita berharap diri kita pun menangisi karena kita pun sakit-sakitan, lemah dan tak berdaya. Pertanyaannya, Ustadz, kemana lagi kita harus berharap? Setiap hari air mata kita tertumpah. Setiap kali sakit hati kita terus ada. Pertanyaannya, kemana kita harus berharap? Berharap pada manusia adalah sakit hati yang disengaja. Sudah tahu sakit hati, tapi tetap kita menyengaja. Kita tetap berharap pada suami kita. Kita tetap berharap pada istri kita. Padahal Allah Ar-Rahman di sana berkata, "Fa'idha farokta fansab wa ila rabbika fargo." Jika kamu sudah beres urusanmu, sini. Gantungkan harapanku kepadaku. Fa'idha farokta fansab wa ila rabbika fargo. Gantungkan harapanku kepadaku. Karena aku as-somad, aku tempat bergantung. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Aku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku bisa melakukan apapun yang kalian rasa tidak mungkin. Maka jamaah yang dirahmati Allah, begitulah harapan. Bagaimana berharapnya Ummu Musa ketika kemudian Allah perintahkan bayinya harus dihanyutkan di sungai Nil itu. Bayangkan, Bu, mana ibu-ibu di sini absen dulu? Mana ibu-ibu berani, Bu, menghanyutkan bayi di sungai dekat rumah kita? Ada yang berani? Ada yang berani menghanyutkan bayinya? Hebat ya. Jangankan menghanyutkan ya, baru dengar bayi kita sakit aja sakitnya udah luar biasa ya. Tapi hebatnya Ummu Musa, ibu orang beriman. Ketika perintah Allah itu diperintahkan, maka kemudian bayi itu dihanyutkan. Dan skenario Allah sangat indah. Di saat ketakutan mengancam, di saat Fir'aun lagi ganas-ganasnya, justru bayi itu mampir di rumah Fir'aun. Justru bayi itu menjadi keluarga Fir'aun. Dan justru di akhir cerita, ingat, di akhir cerita, anak bayi inilah yang kemudian meluluh lantakkan kekuasaan Fir'aun. Bukan cuma Fir'aun, bahkan bala tentaranya. Sungguh pertolongan yang sangat indah. Teman-teman semuanya lihat, ada seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Dia berharap tidak ada satu laki-laki pun yang pernah menyentuhnya. Dia menjaga kehormatannya. Dia sangat menjaga kesuciannya. Tapi rencana Allah lebih indah untuknya. Dia hamil tanpa suami. Bisa kebayang teman-teman semuanya, mana akhwat yang belum nikah? Cung, saya doain tahun ini nikah. Mention saya ya, bismillah nih doa saya loh, tahun ini nikah nih. Ya, bismillah. Ya Allah, yang belum nikah di grup ini ya Allah, ada 500 orang ini ya Allah, yang belum nikah, izinkan ya Allah, pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya Rabb. Pertemukan dengan jodoh terbaik yang menurutmu baik ya Allah, bukan menurutnya baik. Ya Allah, mudahkan pernikahannya ya Rabb. Teman-teman, aminkan doa saya, kita tidak tahu doa siapa yang diijabah Allah. Andai teman-teman jadi betul menikah tahun ini, jangan lupa mention saya di Instagram @fatihkarim. Terima kasih Ustadz doanya, beneran kata Ustadz. Sekarang saya mendapatkan jodoh itu. Ya, hati-hati dengan doa ya. Doa itu Allah ijabah, apalagi dari hati yang yakin. Teman-teman, bayangkan antum menjaga kesucian. Ya, di sini banyak yang belum nikah ya. Ada Mbak Tias mungkin, Mbak Endah ya. Ada Mbak Iva ya. Bayangkan menanti-nanti jodoh itu. Tiba-tiba Kang, kemudian hamil di luar nikah. Bisa kebayang rasanya gimana? Bingung, sedih, gundah, gulana, rasa malu. Bahkan mungkin kalau sekarang udah bundir kali ya. Kenapa? Karena nggak pernah menyentuh laki-laki, tiba-tiba hamil. Bayangkan bagaimana perasaannya. Tapi Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata bayi yang dilahirkan itu, bayi yang memberikan cahaya harapan. Dialah Isa Al-Masih yang kemudian kita tunggu nanti di akhir zaman. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, begitulah Allah. Selalu punya rencana yang indah untuk kita. 46 tahun lalu, lahir seorang bayi dari seorang rahim, seorang ibu. Yang kemudian akhirnya bayi ini tidak menikmati kasih sayang orang tua secara utuh. Dan kemudian bayi ini dibesarkan dengan kasih sayang. Sampai kemudian akhirnya bayi ini tumbuh besar tidak bersama ayah dan ibunya. Dan di akhir cerita,
bayi itu sekarang ada di depan teman-teman semuanya. Anak broken home, anak yang tidak punya kasih sayang ayah dan ibu, tapi di akhir cerita Allah jadikan orang itu berada di depan Bapak Ibu semua hari ini, dan sekarang dia menjadi orang yang selalu membawa nama baik dan keharuman untuk kedua orang tuanya yang tidak pernah mendapatkan pelukan utuh masa dia masih kecil. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, selalu indah di akhir cerita. Percayalah, selalu ada cahaya di ujung jalan. Selalu ada cerita indah di balik sebuah penderitaan. Percayalah, innallaha ma'ana. Allah tidak akan pernah membiarkan kita duka selamanya. Tidak ada duka yang abadi di dunia. Tidak ada duka yang abadi di dunia. Teman-teman semuanya, anak mana sih yang gak sedih ketika ayah ibunya berpisah? Anak mana sih yang gak sedih ketika ayahnya berkata, ayo pilih mana? Pilih bapak atau pilih ibu? Anak mana sih yang gak sedih ketika anak itu berkata, aku pilih bapak. Kemudian ibu berkata, ya sudah sama bapakmu saja, jangan anggap aku ibumu. Dan kemudian saya katakan, udah pilih ibu saja. Kemudian bapak saya berkata, ya sudah ikut ibumu, jangan anggap aku bapakmu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sakit hati yang terdalam pernah saya rasakan. Tidak dibesarkan orang tua itu adalah kehancuran harapan seorang anak. Seorang anak yang harusnya tumbuh dipeluk kedua orang tuanya penuh dengan senyuman dan kehangatan. Tapi saya tidak mendapatkannya. Enggak apa-apa. Tapi ternyata cerita Allah itu indah. Tidak ada gelap yang selamanya. Dan sekarang semua berakhir indah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Allah punya rencana. Di balik pekatnya malam, besok ada fajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di sini pernah merasa ditinggalkan, yang di sini pernah merasa diabaikan, yang pernah dikhianati, yang pernah ditipu, yang pernah kemudian tidak dianggap hidupnya, tenang. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai mengatakan, saking romantisnya kalimatnya Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya, mana engkau ya Allah? Di mana engkau ya Allah? Mana engkau ya Allah? Engkau di mana? Allah berkata, fa inni qarib. Aku dekat. Aku mendengar doa-doa hambaku dan aku mendoakan doa-doa itu aku ijabah, aku kabulkan. Tapi di antara kita kadang-kadang tidak merasa Allah itu dekat. Merasa kita punya teman dekat, kita merasa suami lebih dekat, kita merasa istri lebih dekat. Ingat, Allah itu maha pecemburu. Kita menganggap Allah nggak ada, menganggap Allah tidak bersama kita. Kita menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hadir untuk kita. Sadarkah kita teman-teman semuanya bahwa Allah kasih sayang yang begitu besar untuk kita? Bahkan sampai hari ini pun Allah masih terus menanti-nanti permohonan ampunan kita dan Dia mengampunkan kita. Dia menerima doa-doa kita dan Dia mengijabah doa-doanya, dan Allah katakan, berdoalah kepadaku dan aku mengijabah doa-doa kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua teman-teman yang di sini pernah merasakan duka. Ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang belum punya suami, ada yang sudah punya suami belum punya anak, ada yang sudah punya suami dan anak belum punya penghasilan, ada yang kemudian mendapatkan penghinaan dari keluarganya, ada yang diabaikan, beraneka ragam cerita. Rasanya tidak ada habis-habisnya air mata kalau kita mendengar satu persatu keluhan. Tapi ingatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti keadaan kita. Itulah mengapa orang-orang sebelum Nabi SAW pun Allah selalu bersamai mereka dalam keindahan golongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu ada cahaya di balik kegelapan. Karena dunia ini dia berawal dan dia berakhir. Dunia ini ada fajar, ada gelap gulita. Selalu beriring-iringan. Dunia ini ada tawa, ada air mata. Dunia ini ada si kaya dan ada yang si miskin. Dunia ini ada hidup dan ada mati. Dunia ini tidak ada yang abadi selamanya.
kullu ma hafan. Dunia ini hanyalah fana. Tidak ada cantik yang abadi. Tidak ada kaya yang abadi. Tidak ada semua yang abadi, semuanya hanyalah sementara. Abadi nanti ketika kita di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu abadi. Dunia ini nggak abadi, Bapak Ibu. Dulu presiden, sekarang mantan presiden. Dulu gubernur, sekarang mantan gubernur. Dulu cantik, kulitnya kenceng, sekarang peot. Dulu orang hebat, sekarang bukan siapa-siapa. Dulu orang yang bukan siapa-siapa, nggak pernah dianggap, sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa. Dulu dimaki-maki, esnya nggak habis. Jualan sana, gelodok. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Es tehmu nggak habis. Sono jualan, gelodok. Masih ingat kan? Maksudnya sana jual ke gelodok. Apa yang terjadi? Perih yang luar biasa. Allah balas seketika. Allah berikan kekayaan melimpah. Berhaji setiap tahunnya. Berumroh setahun 3 kali lebih bahkan. Allah berikan rumah detik itu juga. Allah berikan pekerjaan detik itu juga. Tidakkah itu menjadi contoh bagi kita betapa Allah sebenarnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah menganggap bahwa hinaan orang itu kemudian menjadi satu penderitaan kita. Karena Allah sebenarnya sedang mempersiapkan sebuah cerita yang indah buat kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Quran surat Al-Baqarah, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah, kalau surat ini tidak pernah dibacakan di sebuah rumah, rumah ini akan seperti kuburan. Gersang, kering, seram. Ialah Quran surat Al-Baqarah. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya Quran di rumah, silahkan dengan Quran mushafnya. Bagi yang tidak punya, silahkan yang ada di handphonenya, ya, boleh di handphonenya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan di sana. Aku perintahkan kepadamu sebuah perintah yang berat, yakni berperang. Padahal perang itu kalian tidak suka, kalian benci. Gak ada orang yang mau mengerjakan perang itu. Wa asya an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu gak suka sama sesuatu, kamu gak suka, kamu benci, kamu gak mau itu. Wa huwa khairul lakum. Tapi dia itu baik bagimu. Wa asya'an tuhibbu syai'a. Tapi bisa jadi kamu mencintai sesuatu, kamu menginginkannya, kamu sangat memimpikannya, kamu sangat mengharapkannya. Wa huwa sarrul lakum. Tapi itu buruk bagimu, itu enggak baik buat kamu, itu bukan dia yang untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah menutup kalimat yang indah ini, menggambarkan keluasan rahmat dan kasih sayangnya. Allah kata, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apapun. Jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah tuh Maha tahu, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu jangan sok tahu. Oh, kalau kamu nikah sama kamu bahagia, katamu. Oh, kalau kamu kerja kantoran kamu bahagia, katamu. Oh, kalau kamu nanti jadi lulus taruna akabri, kamu terus jadi jenderal, katamu. Oh, nanti kalau aku nanti dapat anak, aku bisa bahagia, katamu. Ternyata yang paling tahu tentang kamu, yang menciptakan kamu, bukan dirimu. Yang paling tahu, yang paling mengerti tentang kamu, yang menciptakan kamu, bukan dirimu. Dialah Allah yang paling tahu untukmu. Dialah Allah yang maha sayang kepadamu. Dialah Allah yang paling tahu terbaik untukmu. Kamu minta A, dia kasih B. Karena dia tahu A buruk bagimu. Dan B adalah pilihan yang tepat untukmu.
Teman-teman semua yang dirahmati Allah, sering sekali kita buruk sangka kepada takdir Allah. Kita bilang, kok aku nggak dapatin itu sih? Kok aku nggak dikasih sih? Kok dia dikasih, aku nggak? Sadarkah kita? Allah sedang menyiapkan sebuah skenario yang sangat indah. Drama yang sangat indah. Sutradara terbaik di alam semesta, dialah Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah maha tahu dan kamu tidak tahu apapun. Maka jamaah, teman-teman semua yang disayang Allah, jangan mengeluh jika dalam kegelapan. Karena kegelapan tidak selamanya. Karena kegelapan tidak akan selamanya. Pasti ada cahaya setelah gelap gulita. Pasti ada fajar setelah malam yang pekat. Teman-teman yang dirahmati Allah, lihat Nabi, tadi saya sudah cerita. Lihat, bayangkan seorang wanita mulia bernama Bunda Siti Hajar. Seorang suami sangat menginginkan anak dari rahimnya. Dan bertahun-tahun menunggu, tidak juga diberikan Allah untuknya. Sampai satu waktu, bayi laki-laki itu diberikan di rahim mulia itu dari keturunan yang mulia. Nabi Ibrahim bahagia luar biasa. Ayah mana? Puluhan tahun menanti anak. Menanti anak laki-laki tidak diberikan. Sampai harus mengambil keputusan menikahi Bunda Siti Hajar. Dan akhirnya anak laki-laki itu didapatkan. Apa yang terjadi? Perintah Allah menambah gelap ini. Maka kemudian Bunda Siti Hajar sambil menggendong Ibrahim yang gagah perkasa itu dan kemudian berkata, Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Dulu katanya pingin anak laki-laki. Dulu katanya pingin anak laki-laki dari rahimku. Sekarang Allah sudah berikan anak laki-laki itu. Kenapa engkau tinggalkan aku, Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Tetap berjalan memenuhi perintah Robnya, berdakwah ke Palestina, meninggalkan istri dan anak. Ibrahim, dengarkan aku. Apakah engkau pergi meninggalkan kami karena perintah Allah? Maka kemudian Ibrahim mendengar kata Allah. Dia membalikkan wajahnya dan berkata, wahai istriku, aku meninggalkan kalian di padang pasir yang gersang ini. Aku karena diperintah Allah untuk berdakwah ke Palestina. Aku yakin, perhatikan baik-baik. Aku yakin Allah akan menjaga kalian sebagaimana Allah pun akan menjagaku. Allah tak akan pernah meninggalkan kalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibrahim tetap melanjutkan perjalanannya. Dan Bunda Siti Hajar berkata, kalau memang itu yang diperintahkan Allah, wahai suamiku, pergilah. Lihat perkataan wanita yang hebat ini. Lihat perkataannya. Pergilah wahai suamiku. Aku yakin Allah akan menjagamu sebagaimana Allah pun akan menjaga kami di padang pasir yang gersang dan tidak ada air di sini. Maka kemudian Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya penuh ketawakalan, penuh kepasrahan total. Dan apa yang terjadi? Bunda Siti Hajar kemudian tetap sebagai ibu berusaha mencari makanan dan minuman terbaik buat anaknya. Diletakkan bayi ganteng itu. Bayi yang ganteng perkasa itu diletakkan di atas batu. Dan kemudian Bunda Siti Hajar berlari dari sofa. Kering, tidak ada air, tidak ada harapan. Turun lagi ke Marwah. Naik lagi ke sofa. Ke Marwah. Lihat lagi tidak ada pertolongan. Naik lagi ke sofa. Ke Marwah. Ke sofa. Ke Marwah. 7 kali, bayangkan. Ternyata pertolongan Allah itu datang. Dan bayi itu dalam keadaan kelaparan. Allah tidak akan membiarkan air mata menetes. Maka kemudian bayi itu mengetuk-ngetukkan kakinya. Maka keluarlah air Zam-Zam. Air yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan pernah kering, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan dari kaki bayi itu kemudianlah keluar air Zam-Zam. Yang hari ini setiap jamaah haji, jamaah umroh seluruh dunia menikmati setiap tetesnya. Dan menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertolongan Allah selalu datang di jalan yang kita tidak duga-duga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin tanya. Kira-kira Bunda Siti Hajar tahu nggak bakal keluar air dari kaki seorang bayi? Tahu? Kalau tahu ngapain Safa Marwah ya? Nggak? Ngapain dia Safa Marwah?
Nongkrong aja Kang Reza. Di mana? Di kaki bayi itu. Ayo nak, cepet nak, keluarin. Ibu udah capek Sofa Marwah. Dari tadi ibu udah bolak-balik. Kamu tahu nggak sih? Ibu tuh capek banget udah ditinggalin bapakmu. Tuh bapakmu tuh kerjanya dakwah aja. Tuh bapakmu tuh nggak pernah transfer nafkah. Tuh bapakmu tuh ya jangan jadi kayak bapakmu ya. Selalu ninggalin ibu. Pernah begitu? Kayaknya yang kayak gitu bukan di situ deh ya. Kayaknya mungkin ada di sini deh ya. Bapak Ibu yang disayang Allah. Ya, nggak pernah nyala-nyalain suami, nggak pernah jelek-jelekin suami di depan anak. Enggak. Apa yang dilakukan? Yang dia lakukan hanya berjuang Sofa, Marwah, Sofa. Nggak pernah menghasut bayinya. Jangan dekat-dekat sama bapakmu ya. Nanti sama kamu sama bapakmu. Nah, enggak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Air Zam-Zam itu keluar dan kemudian dia berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Maka kemudian air Zam-Zam itu yang membuat kota Mekah hari ini menjadi luar biasa. Hotelnya menjadi hotel terpadat di dunia. Bandaranya menjadi bandara tersibuk di dunia. Transaksinya menjadi transaksi tanpa henti. 24 jam hidup terus. Mekah Al-Mukarramah menjadi saksi dahsyatnya pertolongan Allah untuk keluarga Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masihkah kita kurang bukti betapa kisah-kisah di dalam Al-Quran banyak menunjukkan kepada kita betapa pertolongan itu datang pada saat kegelapan itu sedang gelap-gelapnya. Lihat bagaimana dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan kemudian di hadapannya hanya ada lautan. Dan tidak ada harapan lagi. Dia lari ke hadapan, itu ada laut. Dia lari ke belakang, itu ada pasukan Fir'aun dengan pasukannya. Apa yang terjadi? Allah kemudian tidak membiarkan nabinya, tidak membiarkan orang yang takwa sendirian. Pukulkan tongkatmu wahai Musa. Dan Musa bertanya, tongkat? Tongkat? Ya, tongkat. Pukulkan tongkatmu Musa. Maka kemudian dipukulkan tongkat itu. Maka air laut itu terbelah. Selamatlah kemudian Musa dan bala tentara Fir'aun tenggelam dalam lautan yang begitu dahsyatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tongkat. Jangan-jangan anak kita itu tongkat Musa ya. Jangan-jangan cucu kita itu nanti tongkat Musa ya. Jangan-jangan saya itu tongkat Musa buat kedua orang tua saya yang tak bersama ya. Jangan-jangan mungkin nanti istri kita jadi tongkat buat kita. Atau jangan-jangan suami kita itu tongkat buat hidup kita ya. Jangan-jangan orang yang baru kita ketemu kemarin, yang baru kenalan tuh tongkatnya Musa ya. Karena tongkat Musa itu bisa datang tiba-tiba. Dan tidak diduga-duga. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya baru tahun lalu berangkat haji. Coba bayangkan, saya diberangkatkan haji, dibayarin tidak bayar sepeser pun, dengan fasilitas super premium kelas. Kelas yang termahal, kelas yang paling tinggi. Dan itu diberikan oleh seorang yang baru ketemu, baru kenal. Pertanyaan saya, jangan-jangan dia tongkat Musa buat saya. Nggak nyangka, coba bayangkan, baru kenal Kang, baru ketemu kemarin. Tiba-tiba dia bertanya, saya dapat kabar Ustadz, Ustadz belum haji ya? Belum. Ya Allah, dosa apa kami melihat orang seperti Ustadz Fatih Karim belum berangkat haji? Udah Ustadz berangkat, saya bilang amin. Udah Ustadz berangkat, amin. Udah berangkat, amin. Saya serius Ustadz, udah berangkat. Saya enggak, sama istri berdua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berangkat haji, daftarnya kapan? Daftarnya Ramadan, berangkatnya Idul Adha. Coba bisa bayangin, cuma 3 bulan. Haji Torik kalah teman-teman. Haji Torik, pernah lihat Haji Torik berangkat haji? Kalah. Haji Torik berangkat haji kapan? 3 bulan. Dalam perut ibunya ya. Ibunya bilang ya, ini Haji Torik nih. Ini anaknya nih. Masih ingat ya? Viral, kasihan mamanya ya. Mamanya Haji Torik kasihan dibully sama netizen sejagat raya. Ini anak nih ya, 3 bulan dalam perut berangkat haji nih. Aduh. Saya cuma ketawa-ketawa. Kasihan banget Haji Torik masih bayi udah haji. Saya 3 bulan daftar langsung berangkat. Pertanyaan saya, adakah yang mustahil bagi Allah? Ternyata orang yang baru saya ketemu itu tongkatnya Musa. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah itu sedang menunggu kita. Jangan pernah putus asa.
Allah itu tidak akan pernah putus rahmatnya. Terus diguyurkan kepada kita. Hanya kadang-kadang kita ragu. Kadang-kadang kita nggak percaya. Tadi Kang Reza sudah dengar bagaimana kemudian kami membangun masjid 3 benua. Ada di benua Asia, ada di Jepang, benua Australia, ada di Melbourne, benua Amerika, Kanada, dan ini bagi semua orang mustahil, Kang. Dalam hal yang bersamaan, dalam waktu yang tidak sampai 2 tahun berturutan, saya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun 3 rumah Allah di 3 titik di belahan dunia. Kang Reza, bangun masjid di Jepang itu nggak mudah, Kang. Bukan cuma nggak mudah, biayanya besar. Bukan cuma itu bukan Indonesia, itu bukan negara kita. Undang-undangnya beda. Peraturannya beda, Kang. Beda Jepang, beda Australia. Australia juga beda. Tapi ternyata di Australia lahannya lebih besar. Bahkan Islamic Center terbesar. Pertama di benua Australia. Dan yang mendirikannya itu ada di depan teman-teman semua hari ini. Seorang anak yang lahir dari keluarga broken home. Yang tidak dianggap. Yang dulu pernah jadi tukang kerupuk kulit ikan patin 3 tahun. Pernah jadi tukang sate 5 tahun. Pernah jadi tukang buku emperan 2 tahun. Pernah kemudian ditolak obrolannya oleh keluarganya. Pernah kemudian diremehkan oleh keluarganya. Pernah kemudian dibisiki istrinya, dikatakan, serius nikah sama Ustadz? Paling-paling makan amplop sholat Jumat. Teman-teman semuanya pahit. Pahit banget, sakit banget. Tapi di balik kesakitan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa kita. Kang Reza dan teman-teman semuanya, membangun masjid di Indonesia aja nggak mudah. Apalagi membangun masjid di luar negeri. Tapi apa yang sulit bagi Allah? Apa yang sulit bagi Allah? Ketika dia berkehendak, dia hanya katakan kun fayakun. Selesai. Apa yang mau ditakuti? Ada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini jangan pernah bilang mustahil. Di dalam Allah, di dalam keputusan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil. Teman-teman semuanya, lihat bagaimana Allah berkuasa kepada kita. Lihat, yuk kita buka Quran, surah Muhammad, ayat 7. Surah ke-477. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin. Oh, you believe kalau bahasa Inggrisnya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukanmu. Jadi bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah? Tolong agama Allah. Kang Reza hari ini buat acara bagus banget. Ini namanya tolong agama Allah. Sering-sering, Kang. Jangan sekali 2 kali. Jangan cuma Ramadan. Buat lebih banyak, buat lebih sering, buat lebih besar. Ingat, buat lebih banyak, buat lebih sering, buat lebih besar. Dan jangan kaget. Pertolongan Allah datang untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Tadi yang sudah transfer, itu namanya apa? Menolong agama Allah. Tanya sama Kang Karman, apakah duitnya masuk ke saya? Sepeser pun enggak. Kenapa? Itu uang yayasan, enggak mungkin masuk ke saya. Kan rekeningnya diaudit, enggak mungkin masuk ke saya. Ketika antum berbuat baik, transfer ke Cinta Quran, antum sebenarnya sedang menolong diri antum sendiri. Itulah mengapa kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, itu untukmu. Jika kamu berjahat, juga untukmu. Jadi sebenarnya, Kang, ketika orang berbuat baik, itu bukan buat saya. Ustadz Fatih, saya sudah bantu loh. Saya udah baik loh sama Ustadz Fatih. Bukan. Itu buat teman-teman sendiri. Bukan buat saya. Ya, saya mah nggak pernah minta tarif. Coba tanya sama host, sama moderator. Tanya sama semua yang pernah mengundang saya. Kapan saya minta tarif? Nggak ada. Saya komitmen, saya berdakwah sampai mati, tidak akan pernah makan dari dana tarif. Nggak pernah. Kenapa? Karena dakwah ini terlalu mahal untuk dibayar, teman-teman. Teman-teman nggak akan pernah sanggup membayarnya.
Dakwah ini terlalu tinggi, terlalu agung, terlalu mulia. Allah katakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihat wa qalu innani minal muslimin. Enggak akan ada yang bisa membayar saya dalam berdakwah. Terlalu kecil bayaran teman-teman itu. Jadi ketika teman-teman berdonasi, itu bukan buat saya, itu buat kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Kang Reza buat acara begini, yang hadirnya 572 orang. Terus kita bilang, wah ini untuk menyenangkan Ustadz Fatih Karim. Tidak sama sekali. Ini sebenarnya untuk antum sendiri, bukan untuk saya. Saya itu Kang, 3 orang pesertanya, 2 orang pesertanya, saya tetap semangatnya kayak gini sama. Saya nggak berubah. Bukan 572 atau 5.800 saya jadi semangat. Kalau 5 orang tuh saya jadi kicut. Enggak. Ya, nggak ada urusannya sama saya. Pahalanya sama. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini hapus air mata kita, hapus duka kita. Kenapa? Karena ada Allah yang menyeka dan mendengar semua keluhan kita. Lihatlah Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukanmu. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan harapan? Bagaimana caranya mendapatkan pertolongan? Yang pertama, beriman kepada Allah. Catat. Kita ingin mendapatkan cahaya, cahaya itu didapat hanya kepada orang-orang beriman, bukan kepada sembarang manusia. Itulah kenapa puasa itu kepada alladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Yang pertama, agar kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan cahaya di tengah kegelapan, iman sama Allah, yakin dia maha kaya, yakin dia maha memiliki rizki, yakin dia bisa menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup, yakin dialah yang maha membolak-balik hati, yakin dia wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakin, nggak boleh ragu. Teman-teman pernah pakai rice cooker? Pernah pakai rice cooker, Magicom? Pernah? Gimana cara makainya? Dibuka, masukin beras, masukin air, oke, terus dibersihin, oke, ditutup, oke, terus dicolok, dicetrek, betul? Tolong jawab di kolom chat. Rice cookernya setelah dicolok, ditinggal atau ditungguin? Ditinggal atau ditungguin? Semuanya sepakat ditinggal. Kenapa rice cookernya ditinggal? Kenapa nggak ditungguin? Karena teman-teman yakin beras akan berubah menjadi nasi oleh rice cooker itu. Betul? Berarti teman-teman percaya sama rice cooker? Yakin sama rice cooker? Iya. Kenapa sama rice cooker yakin sama Allah? Enggak. Jangan-jangan Tuhan kita berubah menjadi Tuhannya rice cooker, istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Tuhannya rice cooker. Nanti sembah rice cookernya ya. Kang Reza, nanti ada tawaf ya. Tawafnya di rice cooker gitu. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan, masa sama rice cooker kita yakin sama Allah? Enggak. Ya, jadi bagaimana dapatkan titik cahaya pertolongan Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama, yakin dulu. Kenapa? Karena Allah tidak mau mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu kenapa? Enggak yakin. Ya Allah, aku pingin banget umroh Ramadan ya Allah, 10 hari terakhir. Itu di mulut, di hati bilang apa? Tapi kan mahal. Duit dari mana? Itu nggak bisa tuh. Itu doa-doa kayak gitu tuh yang ditolak Allah tuh. Kang Reza, tolong dong pinjem duit 5 juta aja. Insya Allah minggu depan Kang Reza saya kembaliin. Terus dalam hati gini, mana mungkin kenal, mana mungkin ngasih, orang baru kenal kok. Ya namanya iseng-iseng, coba aja. Nggak akan dikasih. Kenapa? Karena antum sudah meremehkan dia. Jangan diremehkan. Ya Allah, doanya gini, ya Allah, Engkau bisa membuat matahari berdiri tepat pada porosnya. Ya Allah, Engkau membuat matahari berputar pada porosnya. Bulan, matahari, bintang, air laut, ikan, semua langit, sepuji-puji, sebanyak-banyak puji. Ya Allah, apalah susahnya hanya sekedar memberangkatkanku hamba haji, ya Allah. Engkau maha kaya, ya Allah. Nggak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Panggil hambamu yang maha kaya, ya Allah. Panggil Engkau yang maha kaya, ya Allah. Tunjuk hambamu untuk berangkatkan hamba haji, ya Allah. Hamba pingin banget Engkau berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat, jangan kaget, berangkat. Gimana cara? Nggak tahu.
Tiba-tiba rupanya ayahnya berangkat. Ibu ayah ibunya bilang, ya udah kamu berangkat nemenin ayah ibu. Tuh kan jadi. Kemarin ada kisah yang indah tuh tim kami itu. Ya ternyata mau berangkat umroh Ramadan. Pingin banget dia umroh Ramadan. Pingin banget dia pengajar Quran di Cinta Quran. Pingin banget berangkat umroh Ramadan. Ternyata apa? Yang mau berangkat dia sakit. Berangkat gantiin saya, tolongin saya ya. Berangkat dia. Coba bayangkan, caranya Allah tuh indah banget. Ya, caranya Allah tuh selalu indah, tapi kadang-kadang kita nggak percaya dengan caranya Allah. Jadi yang pertama, bagaimana mendapatkan cahaya di tengah kegelapan dan tiadanya harapan? Iman kepada Allah. Iman itulah yang membuat air Zam-Zam keluar, Bapak Ibu. Iman itulah yang membuat Madinah itu menantikan Nabi kita. Iman itulah yang kemudian membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Iman itulah yang kemudian membuat Nuh tegar meskipun dari cinta. Iman itulah yang membuat Ibrahim menjadi dingin ketika dibakar oleh api. Iman itulah yang membuat Ibrahim rela mau menyembelih putranya sendiri. Dan pertolongan Allah dibatalkan rencana itu. Iman itulah yang membuat Bunda Siti Hajar tetap Safa Marwah, tidak curhat kanan kiri, tidak update status, tidak minta tolong. Bunda Siti Hajar, iman. Jadi ingin mendapatkan pertolongan Allah, mantapkan iman kita. Syarat yang pertama, ingin mendapatkan pertolongan Allah, iman. Iman kepada Allah. Teman-teman semuanya, lihat lagi Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana kita ingin mendapatkan pertolongan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Sama lagi nih. Amanu lagi nih. Iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Kamu minta tolong kepada Allah. Ista'inu bis sabri. Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang sabar. Berarti yang pertama iman, yang kedua minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan kita hari ini suka nggak sabar. Buat usaha dikit-dikit tutup, ganti lagi. Buat usaha tutup, ganti lagi. Dulu tukang mie ayam, sekarang ganti tukang pulsa. Beres tukang pulsa, buka dagang hijab. Habis dagang hijab, besok ganti tukang sepatu. Nggak sabar. Pingin cepat kaya, akhirnya korupsi. Nggak sabar. Sabar. Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Maka sabar teman-teman semuanya. Inilah sebab pertolongan Allah. Yang kedua, salat dan sabar. Yang ketiga, teman-teman semuanya ingin mendapatkan pertolongan Allah, buka di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 159. Lihat, ini kalimat-kalimat cinta yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, Fa'idha azamta. Ali Imran 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu sudah punya azam, kamu punya niat, kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertawakal. Sebab pertolongan Allah yang ketiga, orang-orang yang beriman wajib tawakal pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, apa artinya hasbunallah? Cukup hanya Allah. Aku nggak butuh yang lain. Mbak Imas, Mbak Yuni, Bu Hastin, Bu Siti, kenapa kok kelihatan? Silahkan, mau curhat apa? Saya dengerin. Apa kata mereka? Enggak Ustadz, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak Ustadz, cukup ada Allah. Aku curhatnya sama Allah aja. Serius nih. Serius Ustadz, cukup. Cukup Allah. Aku nggak butuh yang lain. Terima kasih Ustadz, sudah mau mendengarkan saya curhat. Tapi maaf, saya nggak mau curhat sama siapapun. Atas suami saya sendiri. Saya hanya ingin curhat sama Allah. Kenapa? Hasbunallah. Cukup Allah. Cukup Allah. Saya nggak butuh yang lain. Bapak Ibu yang disayang Allah. Begitulah orang-orang yang beriman. Lihat ayatnya indah banget setelah itu. 159 kan? Di 160-nya lebih indah lagi.
Makanya kalau baca Quran jangan buru-buru, ya harus diresapi. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu ditolong Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Jika kamu sudah ditolong Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan kamu. Jika kamu sudah ditolong Allah, maka tidak ada yang bisa menghinakan kamu. Masya Allah, ini ayat indah banget ya. Kalau Allah sudah nolong kamu, nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, catat ya, 159, 160. Yang pertama, bagaimana mendapatkan pertolongan di tengah kegelapan? Iman kepada Allah, yakin 100%. Yang kedua, tolong agama Allah. Yang ketiga, sabar dan sholat. Yang keempat, tawakal. 4 sebab pertolongan Allah. Pagi ini saya sharing kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Allah kasih. Mereka mendapatkan haji berangkat sebelum wafat, Allah kasih. Mereka ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, Allah kasih. Mereka ingin sekali dapat suami yang lemah, lembut, gak pernah bentak, gak pernah marah, seperti THR, gak pernah telat. Selalu Allah kasih. Teman-teman semua yang disayang Allah, ada 4, keimanan, tolong agama Allah, sabar dan sholat, tawakal kepada Allah. Inilah sebab pertolongan Allah di tengah kegelapan cahaya yang tiada ujungnya, maka kita akan mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Reza, Bapak Ibu yang disayang Allah, ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata, sikap yang tidak berkenan. Demi Allah, kami semuanya mencintai antum karena Allah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita bertetangga surganya bersama baginda Nabi SAW, dan kita akan bahagia selama-lamanya, dan tidak ada lagi air mata, tidak ada duka, semuanya berganti dengan tawa, ceria, bahagia selama-lamanya, tidak ada kematian di sana. Barakallahu lana fiik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustadz Fatih Karim, yang saya speechless sih sebenarnya. Bingung mau mulai dari mana. Tadi udah mau nangis, suruh diseka sama Ustadz Fatih, katanya jangan nangis. Masya Allah. Ustadz atur nuhun pisan nasihat indahnya pagi hari ini, dan Masya Allah ya, mengingatkan kembali nih tentang perjalanan hijrah saya pribadi. Dan ternyata sekarang Allah rizkikan nemenin antum, satu salah satu rezeki yang saya syukurin banget gitu. Ustadz atur nuhun, makasih banyak ya Allah ya Rabb. Ustadz izin kita buka Q&A, boleh Ustadz? 1 atau mungkin 2 pertanyaan aja, boleh ya? Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk sesi Q&A.